malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi dengan NIM 111806009. Perkenalkan, nama saya Royani Bertania, nomor induk mahasiswa 111808887. Perkenalkan, nama saya Dina Harti Hutagaul, NIM 111805992. Perkenalkan, nama saya Rasmida Gultom, nomor induk mahasiswa 111802063. Perkenalkan, nama saya Rusli Nehemia Putri Stompu, nomor induk mahasiswa 111800234. Dan saya dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari sebuah perusahaan. Dan di sini kami mengambil judul studi kasus kami, yaitu Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada CV Petra Mandiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Poin yang pertama adalah latar belakang masalah. Poin yang kedua ada maksud dan tujuan. Poin yang ketiga ada metode penelitian, dan poin yang keempat ruang lingkup. Nah, langsung saja saya masuk dalam penjelasan poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Nah, CV Petra Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, dalam sebuah perusahaan ini mereka masih menggunakan sistem manual, mulai dari perhitungan gaji sampai dengan pembuatan laporan, sehingga benar-benar butuh waktu yang begitu lama dalam perhitungan gaji-gaji buat karyawan tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu maksud dan tujuan dari penelitian. Nah, di sini ada tujuannya. Yang saya baca saja, tujuan penelitian kami yaitu untuk merancang sistem penggajian karyawan yang berkomputerisasi pada CV Petra Mandiri. Nah, terus tujuan yang kedua yaitu untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja penggajian karyawan pada CV Petra Mandiri. Terus tujuan yang ketiga yaitu untuk mempercepat dalam proses perhitungan dan rekapan gaji karyawan pada CV Petra Mandiri, dan untuk mempermudah penyajian laporan penggajian pada CV Petra Mandiri. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu ada metode penelitian. Nah, di sini kami menggunakan ada 2 metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data, terus yang kedua ada metode pengembangan software. Nah, selanjutnya di sini metode pengumpulan data pun kami memperoleh 3 pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Nah, dalam tahap observasi ini kami melakukan penelitian dan pengamatan langsung mengenai pengolahan data penggajian karyawan di perusahaan CV Petra Mandiri. Terus yang kedua, pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Nah, dalam wawancara ini kami melakukan beberapa wawancara langsung kepada karyawan, khususnya di bagian HRD. Terus yang ketiga, pengumpulan data yang ketiga yaitu daftar pustaka. Nah, dalam metode ini kami melakukan metode studi pustakaan, yaitu dengan cara mengambil referensi dari buku-buku, terus dari jurnal, dari Google Book yang mengacu pada judul-judul studi kasus yang kami. Terus kita masuk metode penelitian yang kedua, yaitu ada metode pengembangan software. Nah, model pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada metode System Deployment Life Cycle atau SDLC, yaitu siklus hidup pengembangan sistem
yang terdiri atas beberapa tahapan penting dalam membangun perangkat lunak yang dilihat dari segi pengembangan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan gambar. Di sini ada analisis. Nah, analisis ini yaitu pengumpulan kebutuhan untuk memklasifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan dari user. Nah, terus yang kedua yaitu ada desain. Nah, desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, ada arsitektur perangkat lunak, terus representasi antarmuka dan prosedur. Terus yang ketiga yaitu ada pengkodean. Nah, pembuatan kode program hasil tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Terus yang keempat ada pengujian. Nah, pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam poin yang terakhir yaitu ruang lingkup. Nah, di sini kami membatasi permasalahan yang hanya pada proses bisnis sistem informasi penggajian karyawan pada CV Veteran Mandiri yang dimulai dari proses rekap absen, proses perhitungan gaji, proses pembayaran gaji, terus slip gaji dan pembuatan laporan penggajian. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, konsep dasar sistem. A. Pengertian sistem. Pengertian dari sistem sendiri adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur komponen atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya kasih contoh umumnya, misalnya seperti negara. Nah, negara itu kan merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain, seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai pergerakannya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Kemudian saya kasih contoh juga dari sistem informasi. Nah, dari sistem layanan atau informasi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada setiap semester. Dengan adanya layanan sistem informasi ini sangat memudahkan atau membantu mahasiswa dalam setiap kepentingannya. Ketika mengisi KRS, kita tuh nggak perlu ke kampus hanya untuk mengisi KRS saja. Kita juga bisa mengakses lewat internet sehingga bisa diakses di mana saja sekalipun kita berada di luar kota. Semua informasi bisa kita dapat dari sistem informasi ini. B. Karakteristik sistem. Jadi, karakteristik itu adalah kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau sesuatu. Nah, menurut Kusrini dan Andri Cuneo, suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, komponen atau elemen. Komponen atau elemen itu terdiri dari tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik serta lingkungan. Nah, arti dari komponen atau elemen itu adalah sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama, membentuk suatu komponen sistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batasan sistem. Daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya disebut dengan batasan sistem. Yang ketiga, subsistem. Subsistem adalah
bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem sendiri adalah suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. Yang kelima, penghubung atau interface, artinya adalah media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang keenam, masukan atau input. Masukan atau input adalah energi yang masuk ke dalam sistem berupa perawatan dan sinyal. Yang ketujuh, keluaran atau output, artinya adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang kedelapan, pengolah atau proses. Pengolah atau proses adalah suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kesembilan, sasaran atau objektif atau tujuan atau goal. Artinya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sistem akan dikatakan berhasil apabila mengenal sasaran dan tujuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung. Nah, yang pertama, diagram Unified Modeling Language atau UML. Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan dikenal dengan nama Simula 67 yang dikembangkan pada tahun 1967. Bahasa pemrograman ini kurang berkembang dan berkembang lebih lanjut, maka dibuat bahasa yang merupakan gabungan dari beberapa konsep seperti konsep Object Modeling Technique atau OMT dari Rumbaik dan Box pada tahun 1991. Konsep The Classes, Responsibilities, Collaborators atau CRC dari Rebecca Wirsbrock pada tahun 1990. Konsep pemikiran Ivar Jacobson dan beberapa konsep lainnya di mana James R. Rumbaik, Grady Botz, dan Ivar Jacobson bergabung dalam sebuah perusahaan bernama Rational Software Corporation yang menghasilkan bahasa disebut dengan Unified Modeling Language atau UML. Adapun diagram UML yang akan kami gunakan dalam tugas-tugas proyek kami ini yaitu yang pertama, use case. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi yang akan dibuat secara kasar. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa aja yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram yaitu rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Lalu yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram adalah minimal sebanyak pendefinisian use case yang memiliki proses sendiri. Atau yang paling penting, semua use case telah didefinisikan, interaksi jalannya, pesan udah dicakup pada sebuah sequence. Yang keempat, deployment diagram. Menurut Rosa M. dan M. Salahuddin, mengatakan bahwa diagram deployment atau deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Lalu, peralatan pendukung yang kedua yaitu Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. Peralatan pendukung yang ketiga yaitu Logical Record Structure. Logical Record Structure merupakan hasil dari pemodelan Entity Relationship atau IRD beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antara entitas-entitasnya. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya yaitu pertama, tinjauan perusahaan. Pada tinjauan perusahaan ini, kami menjelaskan tentang sejarah perusahaan serta beberapa penjelasan tentang sistem informasi penggajian karyawan pada CV Petra Mandiri.
Yang kedua, tinjauan kasus. A. Proses bisnis sistem berjalan. Dalam proses penggajian karyawan CV Petra Mandiri, karyawan melakukan absensi dengan mesin fingerprint. Setiap tanggal 29 tiap bulannya, bagian HRD melakukan rekapitulasi absensi karyawan, di mana rekapitulasi absensi ini berupa total kehadiran karyawan, keterlambatan, Sabtu off, cuti, dan sakit. Dan kemudian HRD akan menyerahkan rekapitulasi absensi karyawan ke Finansi. Finansi akan menerima rekapitulasi absensi karyawan dari bagian HRD. Finansi melakukan perhitungan gaji yang terdiri dari pengecekan gaji pokok, uang makan, tunjangan, dan bonus berdasarkan data karyawan. Dan ada juga potongan-potongan gaji karyawan yang terdiri dari potongan keterlambatan berdasarkan rekap keterlambatan. Setelah bagian Finansi membuat perhitungan gaji karyawan, Finansi menambahkan juga potongan yang berupa BPJS Kesehatan dan potongan BPJS Ketenagakerjaan dengan potongan 3%, di mana potongan BPJS dimasukkan di dalam laporan rekapitulasi penggajian karyawan. Selanjutnya, Finansi menyerahkan laporan rekapitulasi gaji karyawan tersebut ke manajer Finansi untuk diperiksa. Jika ada kesalahan, manajer Finansi akan mengembalikan dokumen laporan rekapitulasi gaji karyawan ke Finansi. Finansi melakukan perhitungan gaji kembali sampai laporan itu benar-benar tidak ada kesalahan lagi, dan kemudian akan menyerahkan kembali ke manajer Finansi. B. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan rangkaian pembahasan dokumen yang terdiri dari spesifikasi dokumen masukan atau input dan dokumen keluaran atau output. Dokumen masukan. Dokumen masukan itu merupakan dokumen yang mengalami proses awal dari sistem penggajian karyawan. Contohnya, data karyawan dan data absensi. Dokumen keluaran. Pada dokumen keluaran dan penyajian laporan kebutuhan suatu keluaran, data dari sumber data yang ada. Contohnya itu rekapitulasi absensi karyawan, rekap keterlambatan, laporan rekap gaji karyawan, dan slip gaji. Baiklah, saya Putri, saya akan menjelaskan permasalahan pokok. Setelah mempelajari sistem penggajian karyawan CV Petra Mandiri, kami menyimpulkan bahwa untuk proses penggajiannya belum terkomputerisasi, sehingga banyak kesalahan dan keterlambatan pada prosesnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain, yang pertama, dalam proses penghitungan gaji masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel belum menggunakan aplikasi khusus, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengecekan pada saat penghitungan gaji dilakukan. Yang kedua, mesin fingerprint belum terhubung ke sistem penggajian dan bagian HRD harus menghitung kembali, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses perekapan absensi dan sering terjadi kesalahan. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan dikarenakan human error atau kesalahan yang dikarenakan kurang telitian dalam pembuatan informasi, sehingga menghambat proses penggajian karyawan. Yang keempat, membutuhkan waktu untuk penginputan dan pencetakan struk slip gaji. Yang kelima, proses pencarian informasi yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan banyak tempat dalam penyimpanan datanya. Di sini saya juga akan menjelaskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang kami dapat di sini, hal-hal yang terjadi tersebut tidak lagi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, di mana waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah sistem penggajian yang ada di CV Petra Mandiri antara lain. Yang pertama, membuat perancangan aplikasi sistem penggajian karyawan dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic 6.0. Yang kedua, menambahkan menu diintegrasikan khusus
untuk absensi dengan menghubungkan mesin fingerprint sehingga mempercepat proses perekapan absensi karyawan dan menghemat waktu. Yang ketiga, meminimalisasi kesalahan yang dikarenakan human error. Yang keempat, membuat menu slip gaji untuk penginputan dan pencetakan sehingga mempercepat proses pembagian slip gaji kepada karyawan. Pemecahan masalah yang kelima, dengan data diproses secara terkomputerisasi, maka informasi yang dihasilkan pada saat melakukan pencatatan dan data perlu disimpan di sistem database sehingga pada proses pencarian data akan lebih cepat dan mudah. Saya juga akan menjelaskan bagian kesimpulan. Maka kesimpulan yang kami dapat di sini berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai perancangan sistem informasi penggajian karyawan CP Petra Mandiri ini, dimulai dari proses adanya proses rekap absensi, proses penghitungan gaji, proses pembayaran gaji, proses pembuatan slip gaji, dan pembuatan laporan-laporan penggajian yang belum terkomputerisasi, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem penggajian yang digunakan pada CP Petra Mandiri ini masih belum terkomputerisasi, banyak mengandung resiko kesalahan dalam pencatatan data dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, keamanan data yang tersimpan kurang terjamin sehingga dapat menyebabkan resiko hilangnya data-data penting. Yang ketiga, pada proses penghitungan gaji yang dilakukan dengan menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dapat memakai waktu yang lama. Yang keempat, kesimpulannya adalah dalam proses pencarian informasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kesimpulan yang kelima, data-data yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel rentan terancam oleh virus. Dan kesimpulan yang keenam yang kami dapat adalah tidak adanya sistem password sehingga semua orang dapat mengakses sehingga menimbulkan resiko data hilang dan terjadinya manipulasi data.